Bapak Ibu Saudara. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Menerima Yesus dalam hati kita berarti menerima Sang Terang. Menerima Yesus Kristus dalam hati kita berarti membiarkan Dia bertahta dalam hati kita. Menyerahkan diri kita untuk diperbaharui, untuk dipakai olehnya, menjadi berkat dan menjadi terang-terang kecil yang menyala di tengah dunia. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to
Jemaat, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali ulang kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang tahu persis ketika kami menjauh daripadamu. Engkau terus mendekati kami, karena Engkau begitu setia dengan janjimu. Seringkali kami mengabaikan, kami tidak setia dengan janji kami kepadamu. Tetapi firman-Mu terus menolong kami, mengingatkan kepada kami bahwa betapa sayangnya Engkau kepada kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang akan terjadi tahun yang baru ini, tahun 2022 ini. Tetapi satu hal yang kami yakini, bahwa Engkau telah datang membawa hidup. Tidak hanya hidup, tapi dengan segala kelimpahannya. Engkau yang adalah firman, telah berdiam di antara kami manusia, di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu saat ini, sebelum kami mengawali perjalanan kami di tahun yang baru ini, kami rindu sekali sapaan firman Tuhan yang menuntun, membimbing kami, memimpin kami untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini, biar disampaikan dengan hikmat surgawi, bukan untuk menyenangkan telinga kami, tetapi untuk mengubah hati dan pikiran kami, bahkan perilaku kami sehari lepas hari, berubah seperti Kristus, berubah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan kitab suci pada hari ini dengan tema Hidupku untuk kehendak Tuhan diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menghormati bagian pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Apa kabar semuanya? Baik-baik ya. Ada yang lebih enggak perasaannya? Mestinya ada yang lebih ya. Karena biasanya kita tidak beribadah di ruang ibadah ini. Ya, sekarang lagi banyak yang hadir ya. Juga udah 2 tahun kita tidak melayangkan perjamuan kudus. Hari ini Bapak Ibu Saudara diundang oleh Tuhan khususnya untuk mengikuti perjamuan kudus, baik yang ada di rumah gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema kita hidupku untuk kehendak Tuhan. Waktu Natal kita sudah belajar tentang Tuhan datang membawa, Kristus datang membawa hidup.
Firman-Nya telah tinggal di antara kita. Tetapi kita tahu bahwa Kristus itu tidak selama-lamanya menjadi bayi yang ada di dalam palungan. Dia menjadi besar lalu kemudian dia mengajarkan tentang apa yang Allah Bapa kehendaki supaya tidak hanya Yesus yang melakukannya, tapi juga kita orang-orang percaya untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita mengawali tahun yang baru ini dengan tema hidupku untuk kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema ini sangat penting buat kita. Tetapi tidak hanya penting. Tema ini menjadi prinsip hidup saya dan saudara-saudara. Kita tidak hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga kita harus memiliki prinsip hidup ini. Karena nanti kita lihat betapa penting, betapa luar biasanya prinsip hidup ini bagi setiap orang Kristen, bagi setiap orang percaya. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita menerima Kristus, maka kita harus berubah. Berubah. Karena ini menjadi syarat utama. Setelah kita berjumpa dengan Kristus, kita harus berubah. Karena tanpa perubahan, kita tidak bisa mengetahui apa itu kehendak Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ayat satunya biasa untuk persembahan Bapak Ibu ya. Senang bisa membagi persembahan. Berapapun bisa kita berikan pada Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Karena ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi setelah kita merayakan Natal, mestinya ada sesuatu yang berubah dari hidup kita. Dalam pengantar tadi nats pembimbing, kita hidup lagi bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita. Wow. Bapak Ibu, kita berubah orientasi hidup kita. Tidak lagi hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Hidupku untuk kehendak Tuhan. Tidak hanya persyaratan untuk itu, tapi kita melihat yang kedua. Betapa penting, betapa ini menjadi prinsip hidup utama Kristus. Ya, kita mulai dengan Kristus. Karena setiap orang yang telah menyambut Kristus, hidupnya mesti berubah. Katakan sebelah kiri dan kanan. Setiap orang yang telah menyambut Kristus, hidupnya pasti berubah. Silakan katakan sekarang. 3, 2, 1. Sampai berisik. Ya, mesti berubah. Berubah secara radikal. Waduh, itu luar biasa ya. Selain itu, ini yang paling penting. Bapak Ibu mau masuk kerajaan surga? Mau? Mau hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan? Mau? Mau? Bersyukur kalau mau ya. Karena ternyata untuk masuk dalam kerajaan surga itu bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang bernubuat demi namaku. Bukan setiap orang yang melakukan mujizat demi namaku. Bukan setiap orang yang bisa mengusir setan demi namaku. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23, khususnya bagian yang terakhir. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Wah. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang bisa masuk dalam kerajaan surga.
Pendeta Eka Dharma Putra pernah menulis bahwa Tuhan Yesus sendiri menjadikan kehendak Bapa bukanlah sekedar kalimat doa, jadilah kehendakmu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi prinsip hidupnya satu-satunya yang terutama. Karena kehendak Bapanya dia lahir, karena kehendak Bapanya dia mati, karena kehendak Bapanya dia hidup. Hidupnya hanya untuk memenuhi kehendak Bapa. Bagi Yesus menjadi kehendak Bapa dapat diibaratkan seperti makanan. Melakukan kehendak Bapa itu sama seperti makanan. Saya dan saudara-saudara butuh makanan, bukan? Tentu makanan yang sehat. Makanan yang selalu harus tersedia setiap hari. Kita butuhkan makanan itu harus ada. Karena kita ingin juga menikmati makanan itu. Dan itu harus tersedia teratur. Betapa pusingnya kita kalau tidak ada stok bahan makanan di rumah kita. Tapi lihat apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, mau kita berkomitmen, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku, sama seperti Kristus. Sampai di sini barangkali kita akan, ya bos, kita mau tahun 2022 kita mau melakukan kehendak Bapa. Tapi tunggu dulu, karena puncak dari ketaatan Yesus pada kehendak Bapa itu berada di mana Bapak Ibu? Ketika dia berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadilah kehendak. Bapak Ibu yang kekasih, meskipun saya dan saudara-saudara sangat percaya, sangat yakin bahwa kita harus hidup untuk kehendak Tuhan. Tetapi banyak dari antara kita memahami kehendak Tuhan itu seringkali keliru kita memahami. Ada yang mengatakan kalau terjadi mujizat, kalau ada tanda-tanda ajaib, itu kehendak Tuhan. Dan kita kemudian mau melakukannya. Satu kali seorang gadis, dia berdoa, dan tentu dia sudah berdoa lama sekali, dia mau cari pacar yang akan menjadi teman hidupnya, yang akan dia menjadi suaminya. Lalu kemudian dia jalan-jalan. Di satu tempat dia melihat seorang pemuda. Dia kemudian, wah ini ada pemuda ini. Dia jalan di tempat yang lain. Dia ketemu pemuda yang sama. Lalu kemudian dia jalan lagi di tempat yang lain. Dia ketemu pemuda yang sama. Di tempat yang berbeda, dia ketemu dengan pemuda yang sama. Lalu dia berkata kepada rekan-rekan anggota persekutuan doa, saya yakin inilah kehendak Tuhan, bahwa dia yang menjadi pacar dan suami saya. Betulkah itu demikian Bapak Ibu? Ada lagi yang lain, Pak Rustandi, bukan Robert Rustandi ya. Dia sudah bekerja selama 21 tahun di sebuah perusahaan. Dia sangat memiliki loyalitas yang tinggi. Tetapi keluarganya mendesak dia. Terus, udah kamu berhenti aja bekerja. Buat apa 21 tahun kamu bekerja di situ? Kamu gak akan pernah menjadi kaya. Lihat tuh teman-temanmu yang lain. Mereka jadi kaya raya. Udah kamu tinggalkan perusahaan kamu. Kamu bekerja di tempat lain. Di sana karir kamu bisa meningkat dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Memang di satu sisi Rustandi ini sudah bosan, sudah jemu bekerja di tempat yang sama itu. Keluarganya terus mendorong dia. Jadi kemudian dia mencari kehendak Tuhan.
apakah Tuhan menghendaki saya untuk meninggalkan pekerjaan yang selama 21 tahun ini, atau cari tempat pekerja yang lain yang belum tentu bisa sama seperti yang selama ini dia bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak kalah hebat dan sekaligus tragis seorang yang bernama Arifin. Semoga di sini tidak ada yang bernama Arifin ya. Suatu ketika nggak ada hujan, nggak ada angin, dia memutuskan untuk tidak lagi menyambung hubungan dengan Isma, pacarnya. Padahal mereka pacarannya sudah 7,5 tahun loh Bapak Ibu. Bukan waktu yang singkat. Ada apa gerangan? Kok tiba-tiba Arifin ini mau memutuskan hubungan dengan pacarnya Isma ini? Dia bilang begini singkat, karena ini kehendak Tuhan. Wah, kehendak Tuhan. Lalu kemudian dia menyampaikan, saya akan menikah dengan Warsini. Warsini? Bukankah Warsini itu istri Sarminto, teman sahabat karibmu? Bapak Ibu, apa jawabannya? Ya, karena Roh Kudus bilang begitu. Roh Kudus bilang mereka harus bercerai. Warsini itu harus menikah dengan saya. Nah, apakah itu kehendak Tuhan? Ada banyak tentu cerita yang bisa kita temukan dalam keseharian kita. Bapak Ibu yang kekasih, bagi orang-orang seperti mereka, hubungannya dengan Tuhan hanya seperti ya HP aja ya. Dia telepon gitu, sambung di sana, kemudian menjawab. Lalu dia akan berkata, wow, ini kehendak Tuhan. Ya, luar biasa kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya Rustandi, tidak hanya Arifin, tidak hanya seorang gadis, tapi mungkin kita juga punya pengalaman yang lain. Karena itu mengawali tahun yang baru ini, barangkali kita perlu bertanya, apa sih kehendak Tuhan itu? Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa berkata, hidupku untuk Tuhan? Menurut John Piper, kehendak Allah dalam Alkitab itu dibagi dalam 2. Yang pertama, kehendak Allah ya dalam bentuk ketetapan Allah. Allah yang berdaulat, kita hanya menerima saja. Walaupun kita bertanya-tanya tapi kita tidak akan mendapatkan jawaban. Seperti pandemi COVID ini yang sudah 2 tahun kita alami. Itu ada di dalam kedaulatan Allah. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ketemu Tuhan, ketika Tuhan panggil, boleh tanyalah ya, apa sih yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi inilah kehendak Allah yang berdaulat. Tapi yang kedua, kehendak perintah Allah. Kehendak perintah Allah. Ya, dalam bentuk perintah. Nah, jadi kehendak ketetapan Allah ini kita lakukan atau kita percaya atau tidak, itu pasti akan terjadi. Sedangkan kehendak perintah Allah itu bisa gagal dan seringkali kita gagal. Karena berulang kali kita dengar firman Tuhan, perintah Tuhan, tapi berulang kali juga kita gagal. Pertanyaannya, seperti apakah kehendak perintah Allah itu? Jadi ini bagian yang kedua. Lalu bagaimana kita mengisi hidup kita untuk kehendak Tuhan? Apa yang kita ucapkan adalah utang kita kepada Allah yang mesti kita lunasi melalui sikap dan tindakan kita. Kalau saya sampaikan begini, pasti Bapak Ibu, kalau ditanya maukah Bapak Ibu menjadikan hidup untuk kehendak Allah, wah tunggu dulu Boksu. Kenapa? Karena kata Pak Eka itu adalah utang kepada Allah yang harus kita lunasi lewat sikap kita, lewat perbuatan kita. Tekad hidupku untuk kehendak Tuhan
harus klop dengan perbuatan kita. Jangan cuman tekadnya yang membumbung ke atas, ya, mendobrak sorga, tetapi hati kita penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Kita masih menggunakan hidup kita untuk diri kita sendiri. Kata Tuhan, inilah kemunafikan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mulai. Lalu Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah. Wow. Karena inilah kehendak Allah. Apa itu? Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadi kehendak Allah itu berkaitan dengan kekudusan Allah yang tidak bisa dihampiri oleh setiap orang yang hidupnya di dalam dosa. Salah satu di sini disebut percabulan. Lalu Efesus 5, Paulus menyebut ada perintah yang negatif, tetapi ada juga perintah yang positif. Ya, kalau kita baca dari ayat yang pertama. Di sana disebutkan, jangan menyebut rupa-rupa percabulan, kecemaran, dan keserakahan. Jangan menyebut, apalagi melakukan, ya. Yang kedua, jangan ada perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono. Jangan disesatkan dengan kata-kata hampa. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Jangan kamu bodoh. Jangan seperti orang bebal. Kemudian dalam perintah yang positif dikatakan antara lain hidup di dalam kasih. Tanggal 26 Desember sudah dikhotbahkan oleh Ibu Sukis. Hidup di dalam kasih. Hidup bersyukur. Hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 7-8 dari Efesus ini. Hidup sebagai anak-anak terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah segala sesuatu. Apakah berkenan di hadapan Tuhan. Lalu nats kita, hidup seperti orang arif. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Teks ini tidak berbicara secara harafiah, ya. Bisa jadi dia orang yang sangat-sangat pintar di dunia ini. Tetapi Paulus mengatakan dia bodoh. Stephen Tong menolong kita. Apa sih yang dimaksud dengan orang bodoh ini? Yang pertama, bahwa orang bodoh ini orang yang tidak mengerti keberadaan Allah. Orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau mengerti dan tidak mau melakukan kewajibannya. Taunya hak, taunya berkat Tuhan. Tetapi Tuhan minta kita untuk melakukan sesuatu, tunggu dulu Tuhan. Masih banyak orang lain yang mampu melakukannya. Orang bodoh adalah orang yang tidak mempunyai arah dan tujuan hidup. Apalagi yang terkait dalam relasi kita dengan Tuhan. Yang kita pikir hidup di dalam dunia ini. Tidak hidup bersama dengan Tuhan. Orang bodoh adalah orang-orang yang tidak mengerti kesempatan yang tersembunyi di dalam waktu. Ini biasanya dosanya kita ini, kejatuhan kita sebagai orang bodoh adalah saat ketika majelis jemaat melamar kita untuk ambil bagian dalam pelayanan. Ya. Kita bilang, belum waktunya Tuhan, belum saatnya. Nanti aja kan masih ada waktu-waktu. Padahal itu hanya sekali kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, kesempatan. Akhirnya kita menjadi orang yang bodoh, kata Stephen Tong. Nah sebaliknya orang yang tidak bodoh, orang yang terus-menerus bertekad mencari kehendak Allah. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Terus-menerus tidak bosan mencari kehendak Tuhan. Bersamaan dengan itu Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya akan menolong kita untuk mencari, mengerti, memampukan kita untuk hidup di dalam kehendak Allah dan melakukannya.
Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau tanya itu kehendak Tuhan apa saja sih? Yang jelas Tuhan sudah memberikan pedomannya, ya ini ya, Alkitab. Alkitab jangan muncul pada waktu kita disinar kasih. Ya, banyak orang kalau sudah mati Alkitabnya muncul, ya taruh di sebelah kiri atau kanan. Ya, tentu saya enggak jahil ya. Saya mesti nanya dulu. Emangnya di sana bisa baca Alkitab lagi? ya jangan hanya segitu, tapi kita sudah dikasih loh Alkitab supaya kita baca. Oh, banyak sekali boksu. Ada 10 perintah Tuhan. Masih banyak boksu. Ada Tuhan sudah ringkaskan. Hukum kasih ya. Tidak ada hukum yang lebih daripada itu, hukum kasih. Apalagi Mika 6 ayat 8. Di sana dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain ini, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kalau kita sudah temukan, lakukan itu, maka Tuhan pasti menyukainya. Langgar itu, berarti itu bukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada suatu masa adalah seorang yang bernama Adelaide Pollard. Dia rindu sekali untuk menjadi misionaris. Pergi ke Afrika, memberitakan Injil di sana. Baik bukan Bapak Ibu? Seorang yang terus-menerus terngiang dalam hati dan pikirannya untuk mau memberitakan Injil di Afrika. Saya rasa baik sekali dibandingkan dengan kita semua yang mendengarkan ceritanya. Tetapi kemudian hatinya menjadi kecewa. Karena kerinduannya, impian itu tidak pernah terjawab. Pada satu kali dia menghadiri sebuah persekutuan doa. Seorang wanita yang sudah tua dan pengalaman diminta untuk berdoa. Dia hanya berdoa singkat. Dan dalam doa yang singkat itu dia mengatakan tidaklah menjadi soal apa saja yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hanya saja semoga kehendak Tuhanlah yang terjadi. Adelaide Pollard ini terus doa itu terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Sampai pada akhirnya dia kemudian berkata, rupa-rupanya hingga kini Tuhan telah membentukku seperti tanah liat di dalam tangannya. Tapi mungkin kemauan keras hendak pergi ke Afrika itu telah membuat hidupku rusak. Sehingga Tuhan harus membentuknya kembali. Menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Rasa damai menenangkan jiwanya. Dan pada malam itu juga ia menulis lagu tentang kehendak Tuhan yang telah terkenal dan dinyanyikan di seluruh dunia. Dalam buku kita Nafiri Rohani 197 lagu itu ada. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Tanah Allah, Tuhan
Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadikan hidup kita bagi kehendak Tuhan.